Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Amel dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, minggu kemarin kalian sudah belajar tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Itu bagian yang pertama. Bagian kedua, minggu ini kalian akan belajar menganalisis kaidah kebahasaan dari suatu teks laporan hasil observasi. Bagaimana cara menganalisisnya? Nah, simak tayangan berikut ini. Contoh teks laporan hasil observasi. Semangka, buah yang menyehatkan jantung. Buah semangka adalah buah yang sangat populer di Indonesia. Apa saja khasiat sehat yang terdapat pada buah yang banyak airnya ini? Buah yang lezat dijadikan hidangan penutup ini kaya akan likopen, sejenis antioksidan yang membuat buah berwarna merah. Antioksidan ini bermanfaat memulihkan kulit yang terbakar sinar matahari. Di samping itu, antioksidan ini juga memiliki manfaat anti radang yang menyehatkan jantung serta pembuluh darah. Dengan kandungan air 92%, semangka membantu kita kenyang lebih lama serta mengisi kebutuhan cairan di tubuh kita. Kandungan kalorinya pun terhitung rendah, 42 per mangkuk sehingga tak membuat gemuk. Semangka pun merupakan sumber vitamin C yang baik untuk membuat kulit bebas kerut. Vitamin ini membantu memproduksi kolagen yang melindungi tubuh atau badan dari kerusakan oleh radikal bebas. Vitamin ini pun membantu penyerapan zat besi. Kemudian semangka juga mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata dan kekebalan tubuh. Kandungan yang kurang dalam buah ini adalah potasium dan serat. Pertama yang kita analisis yaitu kalimat definisi. Masih ingat tentang kalimat definisi? Kalimat yang mengandung atau mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau suatu aktivitas. Salah satu cirinya adalah menggunakan kata adalah atau merupakan. Contoh dari teks yang tadi yaitu buah semangka adalah buah yang sangat populer di Indonesia. Di situ ada kata adalah. Nah, kata adalah penentu sebagai kalimat definisi. Lalu yang kedua, konjungsi atau kata sambung. Kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Contoh konjungsinya dan, atau, serta, sedangkan, dan sebagainya. Contoh konjungsi dalam kalimat teks laporan hasil observasi tadi yaitu kemudian semangka yang mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata dan kekebalan tubuh. Di situ ada kata kemudian, yang, dan. Lalu yang ketiga, menggunakan kalimat simpleks atau kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri dari satu verba atau satu kata yang menyatakan aksi atau peristiwa atau keadaan. Contoh dari teks berikut yaitu, kemudian semangka juga mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata dan kekebalan tubuh. Mengandung artinya yaitu menyatakan aksi, peristiwa, atau keadaan. Nah, kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri lebih dari satu verba atau lebih dari satu struktur yang menyatakan aksi atau peristiwa atau keadaan. Contoh dari teks laporan hasil observasi yang tadi yaitu dengan kandungan air 92%, semangka membantu kita kenyang lebih lama serta mengisi kebutuhan cairan di tubuh kita. Ada kata membantu, ada kata mengisi. Nah, membantu dan mengisi itu menyatakan aksi atau peristiwa atau suatu keadaan. Yang keempat, sinonim atau antonim. Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama dengan bentuk bahasa lain. Sedangkan antonim adalah bentuk bahasa yang maknanya berbanding dengan bentuk bahasa lain. Contoh sinonim, vitamin ini membantu memproduksi kolagen yang melindungi tubuh atau badan dari kerusakan oleh radikal bebas. Tubuh dan badan adalah maknanya satu. Tubuh dan badan sama artinya, makanya disebut dengan sinonim.
Yang kelima yaitu menggunakan data atau angka atau keterangan yang benar dan nyata sesuai fakta. Contohnya dengan kandungan air 92%, semangka membantu kita kenyang lebih lama serta mengisi kebutuhan cairan di tubuh kita. Kandungan kalorinya pun terhitung rendah 42 per mangkuk sehingga tak membuat gemuk. Di kalimat tersebut ada angka yang menunjukkan data dan fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Sudah kalian simak tayangannya tadi? Nah, di situ diberitahu bagaimana cara menganalisis dari teks laporan hasil observasi. Sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu di minggu depan. Tetap sehat, tetap sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.